Raden Ahmad Subardjo Djojo Adisurjo, lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret tahun 1896. Ahmad Subardjo adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subardjo memiliki gelar Mister in the Rechten, yang diperoleh di Universitas Leiden, Belanda pada tahun 1933. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dari Pidi. Kakek Ahmad Subardjo dari pihak ayah, adalah ule balang dan ulama di wilayah Lueng Putu, sedangkan Teuku Yusuf adalah pegawai pemerintahan dengan jabatan Mantri Polisi di wilayah Teluk Jambe, Kerawang. Ibu Ahmad Subardjo bernama Wardinah. Ia keturunan Jawa Bugis, dan merupakan anak dari camat di Telukagung, Cirebon. Ayahnya mulanya memberinya nama Teuku Abdul Manaf, sedangkan ibunya memberinya nama Ahmad Subardjo. Nama Djojo Adisurjo ditambahkannya sendiri setelah dewasa, saat ia ditahan di penjara Ponorogo karena peristiwa tanggal 3 Juli tahun 1946. Ia bersekolah di Hogere Burger School, Jakarta, saat ini setara dengan sekolah menengah atas, pada tahun 1917. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Universitas Leiden, Belanda dan memperoleh ijazah Mister in the Rechten, saat ini setara dengan sarjana hukum, di bidang undang-undang pada tahun 1933. Semasa masih menjadi mahasiswa, Subardjo aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi, seperti Jong Java dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada bulan Februari tahun 1927, ia pun menjadi wakil Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta dan para ahli gerakan-gerakan Indonesia pada persidangan antarbangsa, Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah, yang pertama di Brussel dan kemudiannya di Jerman. Pada persidangan pertama itu juga ada Jawaharlal Nehru, dan pemimpin-pemimpin nasionalis yang terkenal dari Asia dan Afrika. Sewaktu kembalinya ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, dan kemudian Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, para pemuda pejuang, termasuk Hairul Saleh, Sukarni, dan Wikana, Sodanco Singgih, dan pemuda lain, membawa Soekarno dan Moh Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Moh Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Peristiwa ini dinamakan peristiwa Rengas Dengklok. Di sini, mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang, apapun risikonya. Di Jakarta, golongan muda, Wikana, dan golongan tua, yaitu Ahmad Subardjo melakukan perundingan. Ahmad Subardjo menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subardjo ke Rengas Dengklok. Mereka menjemput Soekarno dan Moh Hatta kembali ke Jakarta. Ahmad Subardjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Konsep naskah proklamasi disusun oleh Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subardjo di Rumah Laksamana Muda Maeda. Setelah selesai dan berargumentasi dengan para pemuda, dini hari tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno pun segera memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Subardjo dilantik sebagai Menteri Luar Negeri pada Kabinet Presidensial, Kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat menjadi Menteri Luar Negeri sekali lagi pada tahun 1951 sampai tahun 1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Switzerland antara tahun 1957 sampai tahun 1961. Dalam bidang pendidikan, Subardjo merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan, Universitas Indonesia. Ahmad Subardjo Djojo Adisurjo meninggal dunia dalam usia 82 tahun, di Rumah Sakit Pertamina, Kebayoran Baru, akibat flu yang menimbulkan komplikasi. Ia dimakamkan di rumah peristirahatnya di Cipayung, Bogor. Pemerintah mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional pada tahun 2009.